Iya, boleh dibuka. Boleh dibuka apanya yang pertama pertanyaannya? Apa itu stunting? Silakan dijawab. Stunting adalah masa pertumbuhan pada anak yang sangat lambat. Terima kasih. Siap, terima kasih. Next. Apa itu gizi? Ya, silakan dijawab. Gizi adalah zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kembang anak. Oke, terima kasih atas jawaban. Lanjut. Masih di tengah kanan, patah kiri, patah kanan, kita patah-patah. Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, kita goyang-goyang. Seka kiri, seka kanan, seka kiri, seka kanan, kita seka-seka. Patah kiri, patah kanan. Iya, silakan dibuka bolanya. Satu lagi. Dibaca. Apa itu pengasuhan? Mungkin dipikir dua bisa dijawab. Silakan. Pengasuhan itu pendamping bagi anak-anak, mendampingi anak-anak, pendidikan. Iya, oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Luar biasa. Bagaimana, masih semangat? Masih luar biasa. Iya. Kita akan belajar lagi sambil bermain dengan materi yang akan saya bawa adalah pengembangan kemitraan satuan PAUD untuk percepatan penurunan stunting. Ini identitas saya. Jadi kalau ada yang masih bujang di sini, minta maaf, saya sudah punya anak satu, istri satu, mungkin lagi. Iya, nama saya Yesus Sunan Lampir, biasa dipanggil
Pak Alo. Saya berasal dari Sumatera Barat. Sudah di Asmat selama 12 tahun. Kemudian pendidikan terakhir SMA dan sedang menempuh RPL pendidikan anak usia dini pada Universitas Negeri Yogyakarta. Pekerjaan sebagai tenaga administrasi di KBDC Susbengap, kemudian merangkap guru. Itu nomor HP saya. Apabila malu-malu untuk bertanya, aduh, tadi mau dijelaskan apa? Silakan menghubungi saya akan bersama belajar bersama. Oke. Sekarang kita perlu berkenalan dulu. Dari tadi saya duduk di situ tapi saya belum tahu ini siapa, ini siapa. Bagaimana kita boleh berkenalan atau tidak? Boleh? Boleh. Iya, saya mulai dari yang mana ya? Dari kiri atau dari kanan? Dari kiri saya atau dari kanan saya? Dari kiri saya. Oke, kepada Ibu. Saya PDT, saya mengajar di saya asal Timur. Saya di dari 2007. Pendidikan terakhir Nama saya akhir di kepala saya dari 1970 dari jam sebesarnya. Oke, tiga dan satu. Perkenalkan, nama saya Itu, asal sekolah saya S Masjid Anur. Saya juga mengajar di TK Yapi. Saya di sini sudah 12 tahun. Makasih. baik, nama saya Ibu Dia. Pendidikan saat ini Jalan Awe, anak 31. Satu berarti mau tambah lagi. Nama saya Emi. Saya dari sekolah TK Negeri 1. Pendidikan terakhir saya S1 PGSD. Terus ya, Perkenalkan, nama saya Kevin, bisa dipanggil tadi. Saya asal di 2015. Saya ada di SPS Alfabeka. Saya di Perkenalkan, nama saya Benny Jaya, asal saya dari bisa di sini belajar. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria, asal guru di TK di jajar saya SMA. Perkenalkan, nama saya Setelah kita akan masuk pada belajar bersama dan main bersama. Next.
Iya, kita akan belajar tentang 3 pokok pilar utama pemerintahan. Itu tujuan belajar kita. Yang pertama, bersama memahami bentuk pengintegrasian. Kedua, peserta mengidentifikasi strategi dalam pengintegrasian PPS percepatan nanti. Dan ketiga adalah strategi kerjasama dengan mitra. Apakah ketua Anda pernah memiliki program kerjasama? Kita langsung saja to the point. Siapa yang bisa menjawab? Dalam pencegahan stunting bisa, penanganan stunting juga bisa, atau sama sekali tidak ada kerjasama. Ada yang menjawab? Sekolah sudah kerjasama. Kesehatan yang namakan ya. Selain dinas kesehatan apa lagi? Oke, dari sekolah dengan orang tua. Oke, dengan orang tua. Yang lain? Iya, di sini akan kita belajar yang tadi Bapak sampaikan, kesehatan, kemudian yang tadi Ibu dengan bagaimana jalan bagaimana alur sampai kita bisa harus buat kerjasama atau dengan ketua atau dinas kesehatan. Nah, yang pertama yang terstruktur dan kedua tidak terstruktur. Jadi Bapak Ibu di sini punya semua sudah mempunyai atau belum? Nomor pokok satuan pendidikan pasti sudah ya. Nah, kemudian dalam kegiatan Bapak dan Ibu sehari ada dengar Bapak dan Ibu ada apa itu kepanjangan dari RKT Bapak? Adalah rencana kerja satuan. Nah, di dalam RKT itu selama 1 tahun aja harus dia terstruktur secara formal. Dalamnya itu ada ditambah seperti program untuk hubungan antara dinas kesehatan dalam ini puskesmas untuk penanganan stunting, kemudian seperti yang Mama bilang dalam orang tua bagaimana di situ kita semua dalam itu yang dinamakan dengan terstruktur. Sedangkan yang kedua tidak terstruktur atau insidental. Seperti kita ketahui bahwa di Kabupaten Asmat tiba-tiba marak dengan kasus KLB. Tahu kasus KLB? Kasus luar apakah ini ada dalam rencana kerja Pak Ibu? Saya percaya bahwa itu tidak ada. Di situ yang diambil adalah melakukan kerjasama dengan kesehatan dalam itu yang dinampilkan ke sini. Selama ini kita akan hubungan kerjasama melalui bentuk-bentuk yang kita gunakan nomor atau iya sekali seperti mobil kita gunakan nomor 2. Kenapa tidak ada kesehatan? Nah, tidak ada pemantauan, dan ketiga tidak ada program yang terstruktur sama dengan. Nah, itu nanti caranya kita belajar tentang itu. Next. Siapa boleh bisa saya untuk bacakan?
Pengintegrasian PPS dapat dilaksanakan melalui strategi indikator layanan. Yang pertama, PAUD berkualitas. Kualitas pendidikan dengan orang tua, pengetahuan, pemenuhan kebutuhan layanan esensial pendidikan, pendidikan dan pengembangan budaya. Empat, berkoordinasi dengan unit lain terkait kebutuhan gizi dan kesehatan terdidik. Menyerahkan atau PPS melalui kebiasaan. Pemberian makanan tambahan atau makanan gizi secara berkala. 7. Memantau pendidikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bunda. Iya, jadi di sini PAUD berkualitas seperti yang tadi sudah dijelaskan. PAUD berkualitas bukan karena bukan fasilitas yang di dalamnya itu terpenuhi semua anak dan guru, tetapi PAUD berkualitas adalah PAUD yang bisa untuk membangun hubungan kerjasama dengan mitra lain dalam meningkatkan pendidikan esensial untuk anak usia dini. Ya, jadi tanda kutip untuk sekolah-sekolahnya kita, untuk anak usia dini tidak untuk menggunakan yang namanya LKA, lembar kerjaan. Itu nanti kita sudah. Yang kedua, mengidentifikasi mitra satuan PAUD dalam mengintegrasi PPS. Jadi begini, kita contoh, menikah belum. Kalau saya punya istri mau seperti apa? Yang pasti pertama cantik. Oh, yang pertama. kriteria pertama dari istri itu yang pertama iman, kedua itu dia dia tiga Oke, kita sama-sama buat salut. Iya, itu baru dari satu. Pandai ini juga ya, masih aja. Saya bertanya. Iya, seperti pertanyaannya seperti sebelah. Yang masih tetap agama. Yang kedua, saya sebagai suami mau saya selalu di jalur agama. Yang selanjutnya itu membantu suasana apapun itu pekerjaannya tidak dimalu dia untuk saya sama ibu saya. Terima kasih. Kita berikan tepuk salut dulu. Salut. Ya, jadi dari dua penyampaian, dua pertanyaan sudah bisa atau dua seperti juga. Jadi istilahnya pola mitra pertama, sebelum kita tahu apa mitra itu yang bisa tidak, pertama kita identifikasi arti. Contohnya saya nanti kita salah saya kasih contoh
seperti yang tadi Mama sampaikan dari dinas pendidikan orang tua atau dari dinas kesehatan. Nah, kita pantau dulu, identifikasi dalam arti identifikasi begini, apa-apa yang perlu kita rencanakan untuk mitra dengan kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Identifikasi peran mitra, kita penanganan standar kita dengan dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas untuk rutin setiap bulan kita adakan penimbangan. Ya, itu program untuk kesehatan. Apakah layak tidak kita bermitra dengan dinas dukcapil? Layak tidak? Wajar tidak? Kalau kita mengidentifikasi mitra, saya yakin tidak, karena jalurnya beda. Masa kita kesehatan kita ambil untuk kita mengadakan hubungan sama. Iya, kemudian yang bagus membangun komunikasi antara, artinya ini itu secara pribadi kedinasan. Di sini kita bahwa oh iya, mitra yang berada dan dia komitmen dengan apa yang kita sepakati dalam kerjasama ini. Kemudian menjalankan kerjasama dengan mitra. Jadi Panda sampaikan persyaratan atau kriteria yang dia mau untuk seorang perempuan. Kalau menurut dia, oh berarti A, tetapi apa juga kalau kita lihat dengan kita sesuai dengan nilai sekolah sesuai, kita akan adakan hubungan kerja dalam sebagai lama jangka pendek, jangka menengah, kerja sama PAUD. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, di yang perempuan dan anak. Ini kita perlindungan anak perempuan. Kemudian orang tua yang beri kader posisi dan PKK dan pendamping desa. Nah, pendamping desa ini pasti pendamping desa ini pendamping desa kan. Ada sekolah yang tua untuk desa tidak. Itu salah satu kegiatan dari desa, bukan sekolah. Itu salah satu kegiatan dari desa, program desa, bukan program sekolah. Itu merupakan mitra yang dibangun antara dengan masing-masing. Bisa dipaham? Nah, ini bentuk contoh kerjasama yang sekolah saya sudah gambar yang adalah kerjasama kami untuk kemudian dari dinas kesehatan kami akan bersama komunikasi bersama bagaimana program yang akan kami jalankan bersama-sama. Nah, di sini merupakan perantingan kami dari UNICEF dan Noken Papua. Ini pada dalam hubungan bersama dengan mereka yang ada di mitra kami. Strategi menjalankan kerjasama dengan mitra. Ini ada studi ya, kita belajar dulu. Kalau studi berani, Bapak Loreng tahu kasusnya apa. Saya katakan ya, Indo seorang anak berusia 1 tahun direferensikan oleh gurunya untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga. Iya, hidup mengalami stunting. Untuk penanganan kadang pertemuan antara tenaga profesional guru dan individu. Sesuai pertemuan, ibu berkata pada temannya bahwa selesai pertemuan, ibu berkata pada temannya bahwa
merasa bahwa mereka punya tenaga profesional, guru, ya, lakukan asesmen saya, bukan pada anak saya. Saya merasa bahwa yang terjadi pada Ridho adalah kesalahan saya, karena jika berbicara pada saya seolah saya adalah seorang ibu yang buruk, kenapa anak saya bisa. Di kasus ditemukan di satu, ya, jelas kasih satu baca sebelum kita lanjutkan tentang kasus. Next. Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Kita perlu pertanyaan yang perlu dijawab. Tersebut yang saya baca, ya, pertanyaan upaya satu kalimatnya ini, ya, upaya awal dalam membangun komitmen rusak sesuai dengan studi kasus yang baru saya baca. Ya, menurut dan ibu, apa pernyataan benar atau pernyataan benar, berikan alasan, dan pernyataan itu tidak benar, berikan alasan. Mana bisa pernyataannya, upaya awal dalam bangun studi kasus saya bacakan. Dia punya pernyataan di atas dengan yang tadi mau saya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Waktu 2 menit untuk pos itu. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Sudah? Iya. Mau ditempel atau mau dibacakan? Oke, kalau dibacakan
silakan Banda. Kalau dari saya setuju dengan perintah upaya awal dalam membangun kemitraan telah rusak, ya, terkait dengan contoh yang tadi. Karena antara guru dengan orang tua, kalau saya tadi kan dibaca tadi bahwasanya guru telah memojokkan orang tua, otomatis orang tua siswa, kalau orang tua yang tidak ambil terima ya otomatis adalah permasalahan yang akan terjadi antara guru, sehingga guru susah untuk mitra orang tua yang guru. Oke, kita buat Depok salut. Salut. Nah, itu tadi jawaban dari 3 setuju. Saya mau lihat yang setuju. Yang sudah tulis. Panda sudah? Oke, kalau itu ya ini kayaknya kelas ini panda-panda yang lebih aktif ini. Ya, menurut saya tidak bagus. Yaitu karena cara penyampaian dari mitra ini tidak bagus terhadap orang tuanya. Betul. Seolah-olah tadi mitra tadi dia menyalahkan orang tuanya, yaitu seperti tadi yang disampaikan sama Panda tadi. Dia menyudutkan orang tuanya seolah-olah orang yang salah, yang tidak peduli pada anaknya tersebut. Oke, kita tepuk dulu, Panda. Tepuk salut. Iya. Next. Dari studi kasus yang baru saja saya bacakan, itu merupakan salah satu celah kerusakan yang ditimbulkan oleh mitra. Ya, mengapa? Dari perspektif kemitraan, upaya pembangunan kemitraan berlangsung dengan baik, yang profesional dan satu menempatkan diri pada posisi di atas orang tua. Mereka menganggap bahwa orang tua bersalah tidak memberi baik, setidaknya memberi cukup dan dikatakan bahwa tidak memberikan supervisi sesuai. Kemudian tidak berhati-hati dalam menjaga kehamilannya, artinya saat dia hamil 1000 kehidupan itu dia tidak makan, seorang ibu tidak makan dengan baik, fungsinya dia utamakan dirinya sendiri, dia tidak utamakan anak yang ada di dalam perut, sampai juga tidak diberikan dengan baik secara teratur. Nah, seperti itu. Jadi posisi kesalahan ini adalah orang tua. Kemudian pada situasi tersebut, posisi yang terjadi adalah pihak profesional satu menerapkan instruksi hal yang dilakukan alih-alih eksplorasi sumber daya aset orang tua, memberdayakan orang tua. Yang perlu dilakukan itu berdasarkan instruksi alih, tapi terlihat perencanaan solusi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Hal yang dapat membuat optimal saja hal-hal yang disebutkan dengan situasi dan sumber daya orang tua. Artinya kita padahal kalau kita tahu apa belakangnya, apa yang penyebabnya, sampai kita menduga bahwa ridhonya setidaknya sama kita panggil kita tanggapan orang tua seperti apa. Mungkin orang tua merasa bahwa begini dan itu soalnya mungkin kebutuhannya atau kebutuhannya itu atau kita ini yang kita bicarakan baik. Kalau kita mengambil lanjut dengan mitra tersebut, kerjasama cara solusinya seperti apa. Sekarang dicoba
Bapak bukan stunting, saya bisa sakit langsung. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tidak sesuai. Bapak kemudian berat-berat Bapak bukan bagaimana cari justru kami di sini bersama. Mungkin di rumah anak kurang makan atau mana ya mari dari orang selaku apa caranya kita di rumah adalah tua bagaimana anak diduga seperti itu. Jadi kita berfokus standar karena orang juga tentu setuju bahwa anak kita stunting. Seperti itu jadi kita komunikasi yang baik antara orang dengan guru dalam mitra. Satuan mitra kita membangun komunikasi yang baik. Nah, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama di sini setara, saling menghargai, saling percaya, melihat sifat hubungan yang harmonis. Nah, masih semangat. Sebelum kita akhiri kita bikin satu program bersama. Masih bisa atau tidak? Bisa kita bikin program bersama. Sama. Ini saya buat. Contohnya pemberian makanan PMIS. RKT itu harus ada. Yang pertama dari sekolah ini melalui tuan operasional sumber. Kemudian yang kedua mitra lain mungkin hubungan kerjasamanya. Nah di sini tujuan program dari PMIS itu yang pertama tujuannya inspirasi orang tua untuk kenal berbagai makanan seperti fisika, protein, ke apa di dalam. Nah itu membangun anak tidak membantu anak untuk punya keluar dan tidak. Pelaksanaan itu di sini 3 bulan pada minggu kedua. Ini merupakan satu program yang disetujui bersama orang tua, kemudian UNICEF dan kami satu. Nah ini namanya satuan ya KPDC sudah diganti KPDC cuma oke.